Baik, mohon izin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamal sifa sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu masrul ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minazakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karamati Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus TKM Masjid Al-Iman, dalam hal ini Mukarram Bapak Haji Hamdan beserta jajaran pengurus lainnya, juga pimpinan wilayah kita Bapak Ketua RW Al-Mukarram Bapak Haji Sri Mulyono, para hadirin hadirat Bapak Ibu hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita berada di tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah. Oleh karena itu, saya ingin untuk kajian kali ini kita tidak menyampaikan Syamil Muhammadiyah, tapi menyampaikan kajian yang terkait dengan Isra Mi'raj. Walaupun tadi sudah diumumkan bahwa di masjid ini akan diselenggarakan peringatan Isra Mi'raj, namun karena kami ada sebuah file materi yang ada tampilan visualnya kajian yang tentang Isra Mi'raj, mudah-mudahan bisa lebih membuat Bapak dan Ibu memahami bagaimana perjalanan Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut. Jadi untuk malam ini mohon izin, saya tidak menyampaikan Syamil Muhammadiyah, tapi kajian tentang Isra Mi'raj. Berbicara Isra Mi'raj, maka dalil Al-Quran yang paling sering disampaikan atau dibacakan oleh qori maupun disampaikan para mubalik adalah surat apa Bapak Ibu? Surat apa yang berbicara tentang Isra Mi'raj? Al-Isra ayat 1, ya. Apakah hanya Al-Isra ayat 1 itu saja? Kalau kita perhatikan ayat ini, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka ayat ini sebenarnya baru berbicara tentang peristiwa Isra-nya, perjalanan horizontalnya. Sedangkan Isra Mi'raj itu ada dua model perjalanan, ada perjalanan horizontal, ada perjalanan vertikal. Isra-nya horizontal, vertikalnya adalah Mi'raj. Maka untuk Mi'rajnya itu ada di Al-Quran surat berapa, ayat berapa Bapak dan Ibu?
Karena biasanya kalau peringatan yang dibaca hanya satu ayat ini saja, yang selebihnya sudah tidak berbicara tentang Isra lagi ya, tentang Bani Israil ayat kedua dan seterusnya. Maka mi'rajnya itu ada pada surat An-Najm ayat 13 sampai dengan 18. Jadi selama ini ya tahunya hanya Isra Mi'raj itu diwakili oleh satu ayat ini, padahal ayat ini hanya berbicara peristiwa Isra-nya saja. Sedangkan mi'rajnya ya An-Najm 13:18 ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya, maka sungguh dia Nabi Muhammad melihat Jibril pada kesempatan yang lain ya, inda sidratil muntaha, ketika berada di sidratul muntaha ya, indaha jannatul ma'wa, yang di sisinya ada jannatul ma'wa. Jadi dengan ayat ini menunjukkan bahwa inilah hujahnya Mi'raj ada pada An-Najm ayat 13 sampai 18. Lalu kalau kita kembali ke Al-Isra ayat 1, kita perhatikan ayat ini diawali dengan kalimat tasbih subhana. Padahal di dalam ayat Al-Quran Allah lebih banyak membuka ayatnya dengan kalimat tahmid. Jadi yang tersebar di berbagai ayat itu, pembuka ayat itu kebanyakan dengan kalimat tahmid ya, seperti di Al-An'am ayat 1, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda, atau di Al-Kahfi ayat 1 juga, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Jadi lebih banyak Allah membuka ayatnya dengan kalimat tahmid, dengan ucapan alhamdulillah. Dan menurut para ulama yang ahli bahasa, bahwa sebenarnya kalau ayat ini dibuka dengan kalimat tahmid pun pas-pas saja. Kata mereka kalau dibunyinya adalah alhamdulillahillazi asra bi abdihi, segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya, maka sebenarnya pas-pas saja ayatnya berbunyi demikian. Namun kenyataannya Allah menyampaikan firman-Nya bukan dengan kalimat tahmid, tapi dengan kalimat tasbih, dengan kalimat subhana. Maka menurut para ulama ya, pengertian dari kalimat tasbih pada ayat ini bisa minimal ada dua makna. Pertama, bimakna litanzi, dalam rangka menyucikan Allah dari berbagai sifat kekurangan, menyucikan Allah dari berbagai sifat ketidaksempurnaan. Nah, ini kalau dalam keseharian kita, kalau kita wirid ba'da sholat dengan kalimat tasbih subhanallah, subhanallah, maka wirid yang kita lakukan subhanallah, subhanallah ba'da sholat ini bermakna litanzi, menyucikan Allah dari berbagai kekurangan, menyucikan Allah dari berbagai sifat ketidaksempurnaan. Dan ini juga yang dilakukan Rasulullah kalau melakukan perjalanan atau safar. Maka ketika Rasulullah melakukan perjalanan, beliau melintasi dataran-dataran tinggi, apakah beliau berkendara unta atau berkendara kuda atau berjalan kaki, maka para sahabat itu lebih sering mendengar kalau beliau melintasi dataran-dataran tinggi, maka dari lisan beliau yang sering terdengar adalah zikir dalam bentuk kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau Rasulullah melintasi dataran-dataran tinggi. Tapi kalau beliau melintasi dataran-dataran rendah, maka yang lebih sering terdengar dari lisan beliau, zikirnya beliau adalah kalimat tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kalau beliau menuruni lembah-lembah ya, apakah dengan unta, dengan kuda atau berjalan kaki. Maka yang sahabat sering dengar dari lisan beliau ketika menuruni lembah dataran-dataran rendah adalah kalimat tasbih, subhanallah, subhanallah. Nah ini pun bimakna litanzi. Rasulullah ingin menyucikan Allah dari berbagai sifat kekurangan, karena Rasulullah selaku manusia, selaku makhluk, yang namanya makhluk kalau menjalani dataran rendah maka posisinya akan berubah menjadi lebih rendah. Sedangkan Allah selama-lamanya tidak pernah bersifat rendah, tapi zat yang maha tinggi.
Jadi kalau melintasi dataran rendah, maka ya zikirnya adalah lafadznya tasbih, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau kita lewat pegunungan nih, kalau lagi nanjak, naik motor, naik mobil, boleh bertakbir Allah Akbar. Tapi kalau pas lagi turun, subhanallah. Itu bimakna litanzih. Yang kedua bimakna lita'jib, bahwa apapun yang diawali dengan kalimat tasbih itu menunjukkan suatu hal yang menakjubkan. Bimakna lita'jib, suatu hal yang luar biasa. Ini dari keseharian kita. Kalau misalnya kita sedang berjalan, kita melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, lalu kita kagum, maka kita mengucapkan subhanallah. Maka subhanallah kita bimakna lita'jib. Ya, kita menunjukkan hal yang menakjubkan, hal yang luar biasa. Atau kalau kita kaget, apakah dikagetin atau nggak sengaja, ya lagi jalan kesandung, jatuh misalnya, subhanallah, itu kaget. Ya, untuk hal-hal yang mengejutkan, yang mengagetkan, maka yang keluar adalah kalimat, boleh dengan kalimat tasbih juga boleh, subhanallah misalnya. Jadi jangan sampai ya ibu ya, ketika jatuh kepleset, keluarnya katanya kampret. Aduh, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Khawatirnya kampret jatuh, palanya kebentur batu dan wassalam. Maka su'ul khotimah. Kalimat terakhirnya nyebut kampret misalnya, atau kalimat-kalimat yang tidak layak, tidak pantas. Tapi kalau misalnya jatuh kesandung, subhanallah, ya Allah, atau apapun ucapannya nama Allah keluar, malah kebentur batu misalnya, wassalam, umur habis di situ. Maka apapun kejadiannya, walaupun kelihatannya tragis, tapi husnul khotimah, ya. Maka yang punya latah jangan sengaja ditanggap. Di tengah masyarakat kita sudah ditanggap tuh orang latah, kasihan. Ya, orang latah ditanggap nanti udah jadi kebiasaan. Takutnya gitu nanti akhir hayatnya malah ucapan-ucapan yang gak bagus yang keluar dari mulutnya. Nauzubillah min dzalik ya. Maka dilatihkan orang yang latah harus banyak berzikirnya, harus banyak, agar nanti karena kalimat zikir yang disebutkan, maka nanti di akhir hayatnya keluar ya kalimat-kalimat zikir begitu. Jadi kalimat ini menunjukkan ya, ayat ini lebih tepatnya dengan makna bimakna lita'jib, bahwa kalimat tasbih menunjukkan bahwa peristiwa Isra ini, jadi ayat ini baru berbicara Isra-nya saja, tapi sudah peristiwa yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Sini dikatakan subhanallazi asra bi abdihi lailan. Rasulullah melakukan perjalanan yang perjalanannya begitu luar biasa jauhnya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Jadi kalimat lailan itu menunjukkan malam, tapi malam dalam kadar ukuran yang sedikit. Jadi bukan semalaman penuh, bisa setengah malam, bisa sepertiga malam gitu. Jadi malam tapi dalam ukuran yang sedikit, bukan semalaman penuh. Jadi Rasulullah melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya saja sekitar 1.400-an kilometer sekian. Yang kalau pada masa lalu orang-orang kafir Quraisy kendaraannya dengan unta. Maka untuk menempuh perjalanannya, sekali berjalan dari Mekah ke wilayah Palestina, wilayah Syam. Dulu disebutnya dengan nama wilayah Syam saja. Jadi Syam itu ya kalau zaman dulu wilayah satu provinsi. Makanya kalau zaman dulu ada gubernurnya, amirnya menguasai satu provinsi Syam. Tapi sekarang Syam menjadi 4 negara. Negara apa saja? Syria, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi pantesan dulu kok Muawiyah itu gubernur Syam berani berperang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan ya Amirul Mukmininnya, khalifahnya, presidennya. Kok ini gubernur berani perang lawan presiden? Karena walaupun gubernur, ini gubernur dengan kekuasaan seluas 4 negara. Maka dalam perang sipil itu kan Muawiyah berani berperang dengan Sayyidina Ali ya. Ada terjadilah intrik-intrik politik pada masa itu. Jadi kembali Syam itu ya wilayah seluas 4 negara. Maka orang-orang kafir Quraisy itu biasa melakukan perjalanan sebagaimana disinyalir dalam surat Al-Quraisy, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Orang-orang Quraisy ini sering melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin.
Kalau musim panasnya mereka ke arah Syam. Kenapa ke arah Syam? Karena posisi kota Mekah ini garis ekuator khatulistiwa. Mekah itu di atas sedikit khatulistiwa kalau di peta. Kan kalau Jakarta di bawah. Udah gambar peta ya, ini garis khatulistiwa Jakarta. Yang pas garis khatulistiwa adalah kota Pontianak, Kalimantan. Tapi kalau di peta itu, ini garis khatulistiwa ekuator, maka Mekah di atas sedikit. Lalu makin ke utara Madinah, maka makin ke utara makin dingin. Makin ke utara dari Madinah nanti wilayah Syam, Palestina. Maka kalau musim panas, orang-orang Quraisy ini melakukan perjalanannya kemana? Ke utara, ke Syam. Tapi kalau musim dingin, mereka ke selatan, ke Yaman. Nekat, kalau musim dingin berangkat ke utara, tambah dingin. Makin utara makin dingin gitu. Jadi Al-Quran mengatakan begitu di Ilaf Quraisy itu ya. Orang Quraisy biasa melakukan perjalanan musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Nah, mereka punya pengalaman melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram itu butuh waktu 1 bulan perjalanan. Pulangnya lagi satu bulan. Jadi bolak-balik berapa bulan? 2 bulan. Tapi Nabi Muhammad hanya dalam waktu lailan, sepertiga atau setengah malam. Maka mereka kan gak percaya. Maka dikatakan ini peristiwa yang luar biasa. Karena Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Jadi bukan jalan sendiri. Contohnya begini, misalnya saat ini ada saudara bapak yang datang dari Surabaya. Bapak dan ibu punya saudara besar di Surabaya. Datanglah ya hari ini tadi sore dari Surabaya ke sini ke Jakarta. Lalu kemudian dia bawa oleh-oleh, bawa rambutan. Ya. Kebetulan di rambutannya dia itu ada seekor semut yang ke bawah. Semut yang beli di pasar di Surabaya, ya, dibawalah ke Jakarta, lalu taruh di rumah bapak, ya, di meja makan. Maka kemudian semut yang dari Surabaya ketemu nih sama semut yang ada di meja makan, semut Jakarta. Itu semut ngomong, saya baru saja dari Surabaya. Kira-kira semut Jakarta percaya nggak? Agak percaya, mana bisa jalan dari Surabaya ke Jakarta berapa semut, ukurannya bisa berapa, bukan tahun lagi, berapa abad kayak begitu ya. Tapi kan semut bukan berjalan sendiri, dia diperjalankan. Dia mah cuma nempel di apa? Di rambutan. Jadi itu bukan berjalan sendiri tapi dan Nabi Muhammad tuh begitu, bukan berjalan sendiri tapi diperjalankan. Nah, makanya dikatakan peristiwa luar biasa ya. Demikian. Maka gambarannya untuk lebih pahamnya begini. Nah, ini ada sengaja saya tampilkan visualisasinya agar tahu bagaimana rute perjalanan Isra tersebut. Jadi pada malam Isra tersebut ketika Rasulullah SAW sedang istirahat, maka Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail dan satu sosok malaikat lagi. Lalu dibangunkan, dibawalah ke sumur Zam-Zam. Lalu dibelah dadanya, ya, diambil kolbunya, berarti jantungnya, dicucilah dengan air Zam-Zam, kemudian diisilah imannya, walaupun imannya sudah luar biasa, kolbunya sudah suci, masih disucikan lagi, diisi dengan iman, dengan ilmu, ya, dengan nur ilahi dan sebagainya. Setelah itu kemudian kolbu Rasulullah dimasukkan lagi ke dalam dadanya. Nah, ini operasi tingkat tinggi nih. Zaman sekarang kan dokter bisa membedah ya, dikeluarkan jantung itu ya, tapi ada di bius. Kalau dulu kan ya belum ada bius, tapi yang operasi adalah malaikat, teknologinya malaikat, dibelah lalu dikeluarkan. Setelah itu kemudian didatangkan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah diajak keluar dari Masjidil Haram, didatangkanlah seekor hewan surgawi, warnanya putih, ukurannya lebih besar sedikit dari keledai, lebih kecil dari bagol atau kuda. Jadi pertengahan besarnya. Dibandingkan keledai, besar hewan ini. Tapi dibandingkan kuda lebih kecil. Nah, itu namanya buruk. Itu hewan surgawi. Ya. Dan buruk punya kemampuan, sekali dia melangkah, maka dia melangkah sejauh mata memandang. Jadi kalau kita berdiri di pantai, nah, di seberang sana kan ada garis horizon, batas antara laut dengan langit. Nah, itu garis horizon. Maka buruk itu dari pantai sekali melangkah bisa sampai ke garis itu.
Jadi dia melangkah sejauh mata memandang. Maka kemudian ya, ini posisi Masjidil Haram di Mekah ya. Lalu kemudian ketika Rasul sudah duduk di atas buruk, maka buruk itu melesat. Nah, dia melesat dan kemudian dia langsung mendarat di sebuah tempat. Ini posisinya Mekah ya, ini sebuah tempat ya. Nah, lalu kemudian kata malaikat Jibril, turunlah kau di sini, sholatlah. Maka Nabi sholat. Setelah Nabi sholat, ditanya oleh Jibril, tahukah kamu tempat apa ini? Rasul tidak tahu. Maka kata Jibril, ini adalah Thaibah. Kelak engkau akan hijrah di sini. Jadi nama asli kotanya namanya adalah Yasrib. Dia menjadi Madinah ketika Rasul hijrah. Maka namanya menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi. Disingkat menjadi Madinah. Tapi arti kata Madinah itu kota. Jadi kalau menyebut kota Madinah, kota-kota. Madinatun Nabi artinya kota Nabi. Tapi nama asli kota tersebut sebelum Nabi hijrah namanya Yasrib. Tapi dalam hadis ini Jibril tidak menyebut Yasrib. Ini adalah Thaibah. Ini adalah tempat penuh kebaikan. Kalau engkau akan hijrah di sini, posisinya masih lurus. Lalu kemudian melesat lagi buruk. Tibalah di sebuah tempat di wilayah Madian. Jadi ternyata Islam itu nggak lurus langsung nyampe begitu. Ya, maka biar saya tampilkan petanya biar tahu rutenya. Dari Mekah ke Madinah ya, ke Thaibah lurus, lalu belok ke arah Madian. Di sini ada Sajarah Musa, tempat Nabi Musa beristirahat ketika menjadi buronan pasukan Mesir, karena Nabi Musa pernah secara tidak sengaja membunuh orang Mesir. Gara-gara ada orang Mesir sedang bertikai sama orang Bani Israel, Nabi Musa hanya niat menengahi, memisahkan, tapi yang orang Mesirnya ngotot nih, ya dipisahin masih ngerangsek juga. Akhirnya dengan agak kesel Nabi Musa ngedorong, ya. Maka sekali dorong dia mental jatuh dan mungkin terbentur dengan batu dan sebagainya, dia mati. Maka Nabi Musa kemudian menjadi buronan tentara Mesir. Ini belum jadi nabi, ya. Maka kemudian melarikan diri ya dari Mesir, terus melarikan diri sini sampai ke wilayah sini. Nah, ini di wilayah Madian. Nabi Musa bertemu dengan dua putrinya Nabi Syuaib, sehingga menjadi menantu Nabi Syuaib dan menjadi muridnya Nabi Syuaib di Madian. Maka Nabi pun sholat 2 rakaat di sini. Lalu kemudian buruk melesat lagi, sampailah di Tursina. Nah, ini kira-kira kalau di peta wilayah Tursina di sini. Ya. Nabi sholat 2 rakaat. Tursina tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, menerima Taurat dari Allah. Lalu Nabi melesat lagi ke sebuah tempat yang namanya Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Kalau orang Nasrani nyebutnya Bethlehem, Baitul Lahmi, ya, tempat lahirnya Nabi Isa. Maka Nabi sholat di sini 2 rakaat. Lalu Nabi melesat lagi, maka sampailah di Yerusalem, di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Jadi ternyata berangkatnya juga sekali melesat. Makanya sengaja saya tampilkan visualnya biar paham, oh ternyata begitu rute perjalanan Isra. Nah, setelah sampai di Yerusalem Baitul Maqdis, maka Nabi menambatkan buruknya. Nah, sebelum lanjut ya, sebelum sampai di sini, sepanjang perjalanan ini Nabi menerima tampilan-tampilan visual. Seperti kalau kita naik pesawat, kan suka ada di depan kursinya ada TV kecil, ya. Maka kita kan bisa nonton tuh, mau film mau apapun, ya. Kalau kita naik pesawat itu ada televisi di depan bangku kita nih. Nah, maka ketika peristiwa Isra itu pun Nabi melihat tampilan visual. Tampilan visualnya bentuknya 3 dimensi, keren. Jadi ketika Nabi berjalan dalam sepanjang perjalanan ini, Nabi melihat ada orang yang sedang menanam padi, kemudian tanaman, ya, kemudian dia berbuah banyak. Kemudian dijelaskan oleh Jibril itu orang yang bersedekah begitu. Nabi melihat lagi ada orang yang kepalanya dipukul dengan dada pecah, kemudian balik utuh lagi, dipukul lagi. Nabi bertanya, siapa itu? Itu orang yang meninggalkan
sholat. Ada lagi orang yang lidahnya ditarik, dipotong-potong berkali-kali. Siapa itu? Orang yang suka dusta, bohong, namimah, mengadu domba, begitu. Jadi sepanjang perjalanan Nabi melihat tampilan-tampilan visual. Jadi gambaran sekarang, kalau sekarang kayak kita naik pesawat, kita nonton film, cuma ini canggih, tampilan visualnya 3 dimensi. Itu teknologi buruk canggih begitu ya. Jadi Nabi berjalan melihat tampilan-tampilan visual sepanjang perjalanan. Mungkin kalau orang zaman dulu bingung nih bayangin nih, kalau sekarang ada pesawat, ada televisi, kayak kita nonton TV yang ada di depan bangku pesawat. Maka Nabi melihat tampilan-tampilan banyak itu. Ada orang yang perutnya gemuk seperti berenang di kolam nanah dan darah, itu yang memakan riba. Pokoknya banyak gambaran-gambaran tampilan visualnya. Ya, kan gaitnya Jibril. Jibril kan mendampingi, tapi Nabi di buruk nih, Jibril mendampingi dengan Mikael di kiri dan kanannya, begitu ya. Jadi itu yang menjelaskan. Jadi kalau dulu mungkin bingung, kalau sekarang berarti kayak nonton film gitu aja gambarannya. Cuma canggih, filmnya 3 dimensi. Jadi nggak tampilan-tampilan sepanjang perjalanan. Termasuk kemudian ada sosok makhluk yang mengejar Nabi. Kalau ini bukan tampilan visual tapi asli. Dia mengejar Nabi bawa api obor, begitu. Maka kemudian Nabi membaca ayat Al-Quran, beberapa ayat, tapi makhluk ini terus mengejar Nabi, makin mendekat. Dibacakan ayat apapun, dia tidak pergi. Maka kata Jibril, itulah ifrit. Jadi ifrit yang ingin membakar Rasulullah. Maka walaupun dibacakan ayat Al-Quran, dia terus mendekat. Nabi sih nggak takut, enggak. Ya. Tapi Nabi baca itu ayat Al-Quran. Akhirnya Jibril yang menawarkan, ya Rasulullah, maukah aku ajari kau sebuah doa? Maka diajarilah oleh Jibril sebuah doa. Ya. Maka dari awal dengan a'udzu biwajhillahil karim, dengan wajah Allah, dengan zat Allah yang mulia. Wa bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini isi doanya. Intinya doa ini adalah doa yang mengandung ismul azam. Maka karena ini doa yang mengandung ismul azam, maka sosok tadi langsung terpental. Yang obornya mati, lalu dia terpental dan hilang, gitu. Nah, ini jadi di sepanjang perjalanan tadi ya, sebelum Nabi sampai di Baitul Maqdis, sepanjang perjalanan setelah beberapa kali transit, Nabi ngalamin peristiwa ini. Tadi titik yang mana? Gitu. Ya, yang jelas Nabi dikejar oleh sosok ini. Kembali Nabi akhirnya tibalah di Yerusalem, di Masjidil Aqsa. Ini gambaran Masjidil Aqsa. Ya. Ini tembok yang mengitarinya. Jadi Masjidil Aqsa ini ya ada 2 bangunan di atasnya. Ada Masjid Qibli, ini kubahnya warna hitam atau abu-abu. Ada Masjid Qubatus Sokhroh, yang kubahnya warna kuning keemasan. Lalu di bawah tanah ini ada juga nih, kalau kita masuk ke dalam sini ada tangga masuk ke dalam. Ada masjid di bawah sini namanya Musholah Al-Marwani. Jadi ada beberapa tempat ya. Kalau dari atas bentuknya begini. Jadi Masjidil Aqsa adalah sebuah kawasan seluas 14 hektar. Luasnya 14 hektar. Ya. Di atasnya ada 2 bangunan utama. Ini yang tadi saya katakan Masjid Qibli sebagai pusat kiblat pertama umat Islam. Ini Masjid Qubatus Sokhroh. Di tempat inilah Nabi Mi'raj. Jadi sebelum dulu belum ada masjidnya. Di bawah kubah kuning kemasan ini ada sebuah lempengan batu, tempat Nabi Mi'raj. Nah, ketika Nabi tiba, Nabi menambahkan buruk itu di sini. Inilah kawasan yang sekarang disebut dengan nama tembok ratapan, tempat ibadahnya orang Yahudi. Jadi buruk itu nggak bisa masuk ke dalam. Kenapa nggak bisa? Karena walaupun buruk datang dari surga, ya dia hewan surgawi, tetap dia hewan. Maka nggak bisa masuk ke kawasan suci. Tadi ayat Quran menyebutnya Allazi barokna haulahu, tempat yang kami berkahi sekitarnya, tempat yang suci. Jadi ini kawasan suci, ya. Sehingga buruk hanya ditambahkan di sini. Nah, ini luasnya 14 hektar. Ya. Kenapa saya bisa tahu detail begini? Karena alhamdulillah tahun 2019 ya saya diperjalankan pula ziarah ke sini, ke Masjidil Aqsa. Nah, ini kan ya masjid yang kubah emasnya, ini latar belakang.
masjid tadi yang Masjid Qibli. Nah, ini saya di dalam masjid yang bawah tanah. Ini bersama imam besarnya Masjid Al-Aqsa. Kita ketemuan dengan beliau, ya, ada dengan tadi beliau sudah ngimami di Masjid Qiblinya. Kalau sholatnya di Masjid Qibli, sholat berjamaahnya. Tapi kemudian ya ada jumpa dengan kami dengan beberapa tim dari ya travel. Ini namanya Syekh Yusuf Abu Sinaina, imam besar Masjidil Aqsa pada tahun 2019 ketika saya datang. Ya. Nah, inilah tembok ratapan tadi yang saya katakan. Nah, posisi tembok ratapan ya ini sebelah sini. Ini kan orang-orang Yahudi itu pakai topi-topi bulat. Nah, jadi buruk ditambangkannya di sini. Gak bisa masuk ke kawasan Masjidil Aqsa, jadi di luar. Maka ya Nabi kemudian masuklah ke Masjidil Aqsa, ke sini, ke Masjid Qibli. Kalau tadi Nabi sholatnya sendirian, 2 rakaat di Thaibah, sholat 2 rakaat sendiri, ya. Kemudian di Madian, kemudian di Tursina, di Baitul Lahmi. Tapi ketika di sini Nabi sholat berjamaah dengan para nabi. Berarti di belakang Nabi ada berapa makmumnya? Nabi berjamaah ada berapa jumlah makmum di belakang Nabi? Ada berapa makmumnya? Ada 123.999 Nabi. Karena jumlah Nabi ada 124.000 dikurang 1 dengan Nabi Muhammad kan, berarti belakangnya 123.999 Nabi. Karena itu jumlah Nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya 124.000 Nabi. Tapi jangan diajarin ya Bu sama cucu atau anaknya yang masih SD ya. Nanti kalau ulangan ditanya berapa jumlah Nabi, dijawab dia 124.000. Pasti sama gurunya disalahin. Kenapa disalahin? Karena gurunya taunya cuma 25. Tapi yang benar jumlah Nabi 124.000 Nabi. Yang berpangkat Rasul 313. Yang wajib diimani hanya 25. Kenapa hanya 25? Karena itulah yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Kalau yang tidak disebutkan tidak wajib diimani. Walaupun kisahnya ada, tidak disebutkan, tidak masuk yang 25. Siapa Nabi yang ada kisahnya tapi tidak disebutkan namanya? Nabi Khidir. Dalam surat Al-Kahfi hanya menyebut fawajada abdan min ibadina. Bertemulah dia Musa dengan hamba dari hamba-hamba kami. Jadi Quran tidak menyebut namanya, hanya menyebut abdan min ibadina, hamba dari hamba-hamba kami. Karena itulah Nabi Khidir tidak termasuk nabi yang wajib diimani, tidak masuk yang 25. Begitu. Termasuk juga ada kalimat kisah tentang Tolut dilantik, ada kalimat Nabi Yuhum dalam Al-Baqarah 247. Nabi Yuhum di sini nabi mereka, nabi Bani Israel adalah Nabi Samuel. Itulah yang melantik Tolut menjadi raja. Sedangkan Tolut punya prajuritnya Nabi Daud. Nabi Daudnya masih remaja, belum jadi nabi. Jadi pada kisah Tolut itu yang melantik bukan Nabi Daud, justru Nabi Daud itu tentaranya Tolut jadi raja, Nabi Daudnya masih remaja. Nah, maka yang melantik itu adalah Nabi Samuel, Nabi Bani Israel. Begitu. Nah, itu Quran tidak menyebut namanya, hanya Nabi Yuhum, Nabi mereka. Nah, gitu. Ya. Jadi Nabi sholat di sini bersama dengan 123.999 Nabi. Dari sini Nabi menuju ke arah belakang sini ada lempengan batu. Di batu itulah yang diyakini oleh Bani Israel sebagai tempat Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ishak. Kan kalau kita Nabi Ismail dikurbankannya disembelih. Kalau keyakinan Yahudi dikurbankannya Nabi Ishak itu dibakar di atas batu tersebut. Nah, maka Nabi Muhammad ketika sampai di lempengan batu itu, maka dari langit turunlah sebuah tangga. Ada 10 anak tangganya. Ya kalau Nabi menginjak anak tangga pertama langsung sampai di langit pertama. Menginjak anak tangga kedua sampai di langit kedua, begitu seterusnya. Nah, jadi Nabi Mi'raj itu bukan pakai buruk. Buruk cuma dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ya, gitu.
Nah, maka ketika Nabi menginjak tangga pertama, maka Nabi melesatlah, sampailah di langit pertama. Wah, langit pertama ini nggak kebayang besarnya, ya. Isinya ada miliaran galaksi. Yang satu galaksi saja besarnya nggak kebayang. Makanya dalam ukuran alam semesta, para ilmuwan tidak lagi menggunakan ukuran kilometer, tapi tahun cahaya. Waktu atau jarak yang dicapai oleh cahaya selama 1 tahun. Padahal cahaya dalam 1 detik saja bisa mencapai jarak 300.000 km. Jadi kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik, bukan per jam. 300.000 km per detik. Dalam 1 detik cahaya bisa mengitari bumi 7 kali. Karena bumi kelilingnya 40.000 km. 1 detik cahaya bisa ngitari bumi 7 kali. Jarak bumi dan bulan 360.000 km. Ditempuh oleh cahaya hanya dalam waktu 1,2 detik saja, tidak sampai 2 detik. 1,2 detik, maka cahaya dari bumi sampai bulan atau dari bulan sampai bumi. Jarak matahari bumi 149 juta kilometer. Dicapai hanya dalam waktu 8 menit saja oleh cahaya. Ya. Tapi anggaplah ini matahari dengan planet-planet yang mengitarinya tata surya, hanya sebuah titik di sini. Maka kalau menempuh perjalanan dari 1 titik ini ke tepi berikutnya dengan kecepatan cahaya, maka membutuhkan waktu 100.000 tahun. Gak kebayang itu besarnya galaksi Bima Sakti, ya. Matahari bumi saja yang 149 juta kilometer hanya dalam waktu 8 menit. Ini menempuh garis tengahnya, diameternya galaksi Bima Sakti dengan kecepatan cahaya butuh waktu 100.000 tahun. Dan ini di dalam bentangan langit pertama atau alam mulki tidak hanya 1 galaksi, tapi ada miliaran galaksi. Gak kebayang itu besarnya bentangan langit pertama. Maka ketika Nabi menginjak tangga pertama tadi, langsung secepat itu Nabi sampai di langit pertama. Ya, ketemu malaikat penjaganya, ya diinterogasi. Setelah itu Nabi bisa lewat. Setelah lewat, Nabi melihat sosok orang tua. Orang tua ini kalau melihat ke kanan dia tertawa atau tersenyum, kalau melihat ke kiri dia menangis. Maka bertanya kepada Jibril, siapa itu? Itulah Nabi Adam, itulah ayahmu Adam, ya. Maka berilah salam. Maka Nabi mengucapkan salam. Dan Nabi Adam menjawab, ya, marhaban wahai Nabi yang soleh, anak yang soleh. Setelah bercakap-cakap, Nabi melanjutkan perjalanan sampailah ke langit kedua. Bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ketika Nabi mengucapkan salam, mereka mengatakan, selamat datang wahai Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Di langit ketiga pun begitu Nabi Yusuf, selamat datang wahai Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, sama jawabannya. Selamat datang wahai Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Tapi di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Makmur. Maka Nabi Ibrahim menjawabnya dengan ucapan selamat datang Nabi yang soleh, anak yang soleh. Jawaban Nabi Ibrahim sama dengan Nabi Adam. Kalau Nabi yang lain tidak nyebut anak, tapi saudara yang soleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memang satu garis lurus dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail. Sedangkan Nabi yang lain dari Nabi Ishak, dari garis yang sebelahnya. Makanya para Nabi yang lain tidak nyebut anak, tapi selamat datang Nabi yang soleh, saudara yang soleh. Hanya 2 yang nyebut anak. Selamat datang Nabi yang soleh, anak yang soleh, Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad segaris lurus terus ke Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail. Nabi Ibrahim segaris lurus sampai ke Nabi Adam. Artinya Nabi Muhammad keturunan dari 2 Nabi ini. Tapi tidak keturunan dari nabi-nabi yang lain, karena garisnya dari Nabi Ishak, begitu, ya. Sampai di sini Nabi bercakap-cakap, lalu Nabi meneruskan perjalanan sampai di Sidratul Muntaha, ya.
Nah, ini kalau disebut alamnya begini, Nabi menembus 4 lapis alam. Langit pertama, di bawahnya namanya alam mulki, sedangkan langit pertama sampai langit ke-7 namanya alam malakut. Dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha namanya alam jabarut. Setelah Sidratul Muntaha namanya alam lahut. Jadi Nabi menembus 4 lapis alam dalam peristiwa ini. Sampai di Sidratul Muntaha pun Nabi nggak mentok di sini. Nabi masih melanjutkan dalam posisi duduk tahiyat akhir di atas Rafraful Ahdar. Rafraful Ahdar itu anggap saja sebuah sajadah cahaya berwarna hijau, ya. Nah, Nabi posisinya duduk tahiyat akhir. Ketika Nabi melanjutkan perjalanan, Jibril mentok di sini di Sidratul Muntaha. Maka Nabi bertanya, "Hai Jibril, engkau menemani aku dari awal, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dalam perjalanan Isra, terus Mi'rajnya, bahkan terus menembus lapisan-lapisan langit, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Sekarang Nabi melanjutkan, Jibril tidak bisa melanjutkan, mentok di situ, berhenti." Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kau berhenti di sini, wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Kalau aku melanjutkan perjalanan, walaupun hanya seujung kelingking saja, walaupun hanya seutas rambut lagi naik nambah tingginya, maka hancurlah aku." Jibril sirna. Kenapa? Karena Jibril tercipta dari cahaya. Setelah itu dia akan menembus lapisan lautan cahaya. Sama kalau kita meneteskan air ke sebuah lautan, ya, kita lagi di perahu nih, kita tetesin air. Air yang kita tetesin tadi masih bisa kita temukan nggak di lautan itu? Nggak bisa, dia menyatu dengan lautan. Maka kalau Jibril memaksa naik, dia akan sirna, dia akan melebur, menyatu dengan lautan cahaya. Dia tidak akan bisa mewujud lagi. Maka Jibril mentok di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad hanya melanjutkan sendirian kali ini. Posisinya duduk tahiyat akhir di atas Rafraful Ahdar. Maka kemudian Nabi meninggalkan, ini besarnya nggak kebayang ini Sidratul Muntaha. Ini langit pertama saja bentangannya nggak kebayang. Sedangkan Nabi dalam sebuah riwayat pernah melempar sebuah halqatin. Ada yang menerjemahkan gelang atau cincin. Anggap sebuah cincin dilempar oleh Nabi. Lalu Nabi berkata, "Kalau cincin ini langit pertama, maka padang pasir ini langit kedua." Jadi ternyata perbandingan besarnya bukan seperti ini lantai langit pertama, itu plafon langit kedua, dekat nggak begitu. Tapi kalau ini langit pertama, ini padang pasir langit kedua. Kalau ini langit kedua, cincin, ini langit ketiga. Ini langit ketiga, ini langit keempat. Terus sampai kalau ini langit keenam, ini langit ketujuh. Kalau ini langit ketujuh, ini kursi Allah, Sidratul Muntaha, Lauhil Mahfuz dan sebagainya. Kalau ini adalah kursinya Allah, ini arsy Allah, mustawa. Nah, jadi kebayang nggak tuh besarnya Sidratul Muntaha? Nggak kebayang, besar banget. Maka ketika Nabi melanjutkan perjalanan dalam posisi duduk tahiyat akhir, Sidratul Muntaha yang besarnya tadi nggak bisa dibayangkan, hanya menjadi sebuah titik dan hilang. Hilang di mana? Hilang di ketiadaan. Karena segala sesuatu itu diawali dari tiada. Maka Sidratul Muntaha pun hilang di ketiadaan. Nabi melanjutkan perjalanan, tidak bisa dikatakan ke depan, naik ke atas, ke belakang, dan ke kanan atau ke kiri. Pokoknya melanjutkan perjalanan. Maka yang tadi Sidratul Muntaha jadi sebuah titik dan hilang di ketiadaan, maka Nabi melanjutkan pun ketiadaan itu pun hilang. Hilang di mana? Hilang pada keberadaan mutlak yang tidak pernah ada tiadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah tiada, maka ketiadaan pun kalah oleh Allah, oleh keberadaan maha mutlak yang tidak pernah ada tiada. Maka ketika itu Nabi pun menyaksikan zat yang tidak pernah dilihat oleh matanya, tidak pernah terdengar oleh telinganya, tidak pernah terlintas dalam akal pikirannya, tidak pernah masuk dalam bayangannya, tapi sekarang sedang disaksikannya. Begitu indahnya, begitu agungnya, begitu dahsyatnya. Maka Nabi gemetar, Nabi tidak sanggup berkata-kata. Maka ketika itu Allah memberikan sudusil ars. Dalam kitab-kitab dikatakan sebuah cairan yang lebih manis daripada madu ke lidahnya Nabi. Tapi saya yakin ini sebuah metafora, sebuah kiasan. Karena itu sudah di atas, di luar alam materi. Yang jelas ketika sudusil arsi itu sampai di lidahnya Nabi, maka Nabi bisa menyampaikan salam penghormatan. Maka Nabi menyampaikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah.
Lalu Allah menjawab salamnya Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita perhatikan ya para hadirin, Allah memberikan salam khusus hanya kepada diri Nabi seorang. Allah menggunakan kalimatnya Assalamu alayka, bukan Assalamu alaikum. Assalamu alayka itu mufrad untuk satu orang, Assalamualaikum itu jamak buat banyak orang. Ini salam khusus dari Allah hanya untuk pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Masya Allah, salam spesial ini oleh Nabi di-share, dibagi buat kita semua. Nabi mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Seolah-olah maknanya begini, ya Allah, salam yang kau berikan kepada hamba ini ya Allah, bukan hanya untuk hamba saja ya Allah, tapi juga untuk semua umat hamba ya Allah, untuk kami semua hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Masya Allah, salam khusus di-share oleh Nabi buat kita semua. Inilah kasih sayangnya Nabi buat kita semua. Nabi mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Para malaikat tidak menyaksikan peristiwa ini. Ini di luar jangkauan para malaikat. Tapi peristiwa ini dibuat live show, diperdengarkan dialognya. Maka setelah mereka, seluruh malaikat di lapisan langit dan bumi mendengarkan dialog ini, mereka semua membuat kesaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wal ali sayyidina Muhammad. Masya Allah ya. Dan dialog ini akhirnya diabadikan ya dalam ketika kita melakukan tahiyat akhir di dalam sholat. Maka disinilah kemudian Nabi berjumpa Allah, Nabi berdialog dengan Allah. Maka Allah memberikan ya 3 hal kepada Nabi. Jadi bukan hanya sholat fardu 5 waktu, ada 3 yang Allah berikan. Pertama, Allah menyatakan akan mengampuni umatnya, umat Nabi Muhammad, hamba-hambanya sepanjang tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, Allah memberikan wahyu Al-Baqarah 2 ayat terakhir, yaitu dari amanah Rasul sampai akhir. Inilah wahyu yang Allah sampaikan secara langsung tanpa perantara malak Jibril. Jadi amanah Rasul sampai akhir Al-Baqarah itu, ini Nabi terimanya bukan di bumi tapi di ars ya, ketika Nabi Mi'raj. Barulah yang ketiga perintah sholat fardu 5 waktu. Walaupun dalam skenarionya seolah-olah 50 waktu dulu, itu kan skenario Allah, tapi tetap hakikatnya memang Allah hanya memberikan hanya 45 waktu. Jadi sebenarnya Nabi bukan hanya menerima oleh-olehnya 1, tapi 3.